Tapi karena desakan suami Remy, akhirnya polisi memutuskan untuk mengikuti petunjuk aneh ini. Ya apa maneh? Mereka nggak punya petunjuk lain. Halo guys, assalamualaikum. Matur nuwun wis mampir nak videoku. Kali ini kita bakal ngomongin sebuah kasus kriminal guys, yang saking anehnya sampai bikin polisi pusing 7 keliling. Kasus ini cuma bisa terpecahkan berkat petunjuk dari korban itu sendiri. Bukan petunjuk biasa guys, tapi dari arwahnya. Hah? Arwah? Berarti korbannya ini sudah meninggal dong? Kok bisa ngasih petunjuk? Nah, penasaran kan? Siap-siap yo, karena cerita ini beneran bikin merinding. Kita akan bahas tuntas kisah perawat Filipina Teresita Basa. Teresita Basa, usianya 47 tahun saat kejadian itu terjadi. Dia lahir di Filipina, dia juga dikenal sebagai sosok yang lembut, baik hati, dan sangat ramah. Nah, sebenarnya si Teresita ini adalah dari keluarga berada, guys. Dia datang ke Amerika Serikat sekitar tahun 1969, meninggalkan keluarga besarnya di sana, tujuannya yaitu untuk merantau demi hidup yang lebih baik dan menggapai cita-citanya menjadi perawat. Jadi sebenarnya Teresita ini meskipun dia dari keluarga berada, tapi dia ini mandiri guys. Teresita adalah seorang terapis pernapasan yang bekerja di Edgewater Hospital di Chicago. Kesehariannya sangat sederhana. Dia tinggal sendirian di sebuah apartemen di lantai 15. Teresita ini orangnya pendiam guys, nggak banyak tingkah, tapi disukai banyak orang. Dia sering menghabiskan waktu luangnya ini dengan membaca buku atau menonton TV. Pokoknya nggak ada yang aneh lah dari hidup Teresita ini. Dia itu tipikal perantau yang pekerja keras dan gak neko-neko. Lah, terus kenapa orang sebaik ini bisa berakhir tragis? Jadi, semuanya ini dimulai pada tanggal 21 Februari 1977. Petugas pemadam kebakaran mendapat laporan ada kebakaran di apartemen Teresita Basa di lantai 15. Ketika pintu didobrak, mereka menemukan Teresita tergeletak di lantai. Tubuhnya hangus terbakar. Awalnya, semua orang mengira si Teresita ini meninggal karena kebakaran. Tapi ada yang aneh guys. Hasil autopsi menunjukkan fakta yang mengejutkan. Jadi Teresita ternyata sudah tewas sebelum api menjalar. Lehernya Teresita dicekik dan dadanya ditusuk. Kasur diletakkan di atas tubuhnya dan dibakar seolah-olah pelaku sengaja ingin menghilangkan jejak. Kamarnya berantakan dan beberapa perhiasannya juga hilang. Tapi sing aneh, nggak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang dibobol. Pintu apartemen terkunci dari dalam. Pelaku sepertinya punya kunci cadangan guys. Polisi Chicago waktu itu langsung turun tangan. Tapi mereka menemui jalan buntu guys. Siapa ya yang tega membunuh wanita sebaik Teresita ini? Siapa yang punya akses masuk ke apartemennya? Polisi nggak punya petunjuk yang kuat guys. Mereka cuma punya satu clue samar, yaitu sebuah catatan kecil dari diary Teresita yang berbunyi "Get Litter Tickets for AS". Siapa AS ini? Nah, kasus ini hampir jadi arsip lama loh guys. Udah cuma segitu aja, nggak ada kelanjutannya. Dah hampir 6 bulan berlalu, kasus ini masih menggantung. Tiba-tiba, sebuah keanehan muncul guys. Ada seorang perawat lain di Edgewater Hospital bernama Remy Chua mulai mengalami hal-hal di luar nalar. By the way, Remy ini temennya Teresita, tapi nggak terlalu deket banget. Mereka hanya sebatas kenal dan sesekali mengobrol di rumah sakit. Remy ini sering mimpi buruk, di mana Remy melihat Teresita yang memohon-mohon padanya. Pokoknya hampir setiap malam si Remy ini mimpi Teresita. Dan bukan hanya mimpi, hampir setiap hari pula si Remy ini mengigau. Entah mengigau atau gimana ya, pokoknya si Remy ini selalu kayak ngomong sendiri gitu loh, tapi tentang kehidupannya Teresita. Nah, suaminya ini mendengar si Remy ini setiap malam pas ia tidur, kenapa kok anak ini selalu mengigau, menyebut nama Teresita dan menyebut-nyebut pokoknya kehidupan Teresita lah. Akhirnya, puncaknya pada suatu malam saat Remy sedang tidur kan, seperti biasa, suaminya terbangun, ya kan? Dia kaget setengah mati karena suara yang keluar dari mulut istrinya itu bukan lagi suara Remy, tapi suara Teresita. Suara itu berbicara dengan jelas dalam bahasa Inggris dan Tagalog, menyebutkan nama pembunuhnya, yaitu Alan Sowery.
Jadi Alan Sowery ini adalah seorang teknisi di rumah sakit yang sama, kenalan dari Teresita kan. Nah, arwah Teresita melalui Remy menjelaskan bahwa Alan membunuhnya karena Teresita memergoki dia mencuri perhiasan salah satu pasien di rumah sakit. Si Alan ini juga mencuri perhiasan Teresita sendiri. Mendengar si Remy ini berbicara seperti itu pas dia lagi tidur, apalagi bukan suara Remy yang keluar dari mulutnya, melainkan suara Teresita. Akhirnya suami Remy ini, Joshua, namanya suami Remy ini Joshua ya guys, kaget dan takut, dan akhirnya memberanikan diri. Setelah berulang kali Remy kerasukan, entah mengigau atau kerasukan entahlah, tapi itu kejadiannya terus-menerus menceritakan hal yang sama. Akhirnya si Joshua ini, suaminya Remy, melaporkan hal ini ke polisi. Ya bisa kalian bayangkan lah guys, awalnya ya polisi menertawakan laporan ini. Nah, laporan dari hantu, jiri polisi. Ya ini nggak masuk akal. Tapi karena desakan suami Remy, akhirnya polisi memutuskan untuk mengikuti petunjuk aneh ini. Ya apa maneh? Mereka nggak punya petunjuk lain. Akhirnya penyelidik utama, yaitu detektif Josh Sekula, mendatangi apartemen Alan Sowery. Awalnya Alan mengelak guys, tapi polisi menemukan sesuatu yang tak terduga, yaitu sebuah perhiasan Teresita basah ditemukan di laci kamar Alan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pacar Alan mengaku bahwa Alan pernah memberinya perhiasan-perhiasan itu. Dan Alan akhirnya waktu itu nggak bisa berkutik lagi. Di bawah interogasi, Alan Sowery mengaku dia memang membunuh Teresita. Ternyata dia memang punya akses ke apartemen Teresita ini karena sering membantu Teresita memperbaiki beberapa peralatan elektronik di sana. Nah, malam itu ia datang dengan niat merampok apartemen Teresita ini. Tapi Teresita memergokinya, dan demi menutupi kejahatannya, Alan tega membunuh Teresita dengan cara mencekiknya dan menusuknya, juga membakar apartemennya untuk menghilangkan jejak. Di ruang sidang, Alan sempat menarik kembali pengakuannya. Si Alan mengklaim itu adalah paksaan dari kepolisian. Namun, bukti fisik berupa perhiasan Teresita yang ditemukan di apartemennya, serta kesaksian Remy Chua yang diizinkan hakim, ini menjadi bukti kuat. Akhirnya Alan Sowery dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 5 tahun. Bisa gitu ya? Kasus ini jadi salah satu bukti paling langka, guys. Sebuah misteri yang membingungkan polisi berbulan-bulan loh, justru malah dipecahkan oleh korban itu sendiri. Ini kayak kasusnya Vina Cirebon ya, kalau kalian masih ingat. Nah, ironisnya ya, arwah Teresita ini bisa lebih cepat menyelesaikan perkaranya daripada para penyelidik yang masih hidup. Oke guys, cerita ini mengajarkan kita bahwa kebenaran itu memang akan selalu menemukan jalannya, masih dari manapun asalnya, bahkan dari alam lain sekalipun ya. Terima kasih sudah menyimak yo guys, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Oh iya, komen di bawah ya guys, kira-kira selanjutnya kita bahas tentang apa, oke? Dan jangan lupa like dan subscribe-nya yo, itu penting banget buat aku. Dukung terus channel ini yo. Terima kasih sayang-sayangnya aku, I love you. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.